Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian anak-anak semua pada hari ini? Semoga kalian semua selalu sehat, selalu selamat, selalu sukses, selalu bahagia dunia dan akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Mari kita awali pembelajaran kita hari ini dengan bacaan surah Al-Fatihah bersama-sama. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Oh ya anak-anak, meskipun pembelajaran kita saat ini masih daring atau di dalam jaringan, bisa disebut kita masih lewat HP atau lewat laptop, tidak bisa tatap muka langsung, kita semuanya harus tetap bersyukur. Karena apa? Di luar sana itu masih banyak anak-anak yang tidak bisa sekolah. Karena apa? Karena ya satu biaya, atau kurang ada support dari orang tua dan lain sebagainya. Nah, kalian semuanya ini masih bisa sekolah meskipun lewat daring. Kalian harus tetap bersyukur. Nah, kalau kalian pandai-pandai bersyukur, nanti suatu saat cita-cita kalian pasti akan tercapai. Tingkatkanlah selalu belajar kalian semua agar nanti lulus dengan nilai yang memuaskan dan bisa masuk ke SMP, MTS, pondok yang kalian inginkan. Oh ya anak-anak, untuk pembelajaran hari ini kita akan membahas tentang materi hukum bacaan tafhim, tarqiq, dan jawazul wajhain. Mari kita semua membuka buku Al-Quran Hadis pada halaman 28 sampai 32. Dan di dalamnya akan membahas tentang materi lam tafhim, lam tarqiq, ra tafhim, ra tarqiq, dan jawazul wajhain. Yang pertama kita akan membahas tentang bacaan lam, yaitu lam tafhim. Apa itu arti tafhim? Tafhim adalah artinya tebal, maupun secara istilah adalah mengucapkan huruf tebal sampai seolah-olah huruf itu memenuhi mulut ketika mengucapkannya. Nah, ini contohnya seperti itu. Lam seperti lafadz Allah. Nah, lafadz Allah itu dinamakan lafadz jalalah, yang artinya kenapa lafadz Allah itu tidak dibaca Allah? Nah, karena bacaan Allah itu termasuk bacaan lam tafhim. Nah, dibaca Allah, Allah. Jadi tebal memenuhi mulut Allah. Kalau dibaca Allah itu salah ya. Dan syarat menjadi lam tafhim pada lafadz jalalah itu sebelum lafadz Allah itu hurufnya harus berharokat fathah atau dhamma, tidak boleh berharokat kasroh. Jadi wajib ada harokat fathah atau dhamma. Seperti contoh pada papan tulis di atas ini bisa dilihat adik-adik semua. Di sini ada contoh lafadz qul huwallahu ahad. Nah, di situ ada lafadz Allah. Dilihat sebelum lafadz Allah itu ada huruf apa? Huruf waw. Huruf waw itu harokatnya apa? Fathah, kasroh, apa atau dhamma. Nah, di situ huruf waw berharokat fathah. Kalau fathah itu berarti menjadi lam tafhim, dibaca huwallah, bukan huwalah ya. Huwalah bukan huwalah tapi huwallah. Dan contoh yang kedua,
Coba dilihat ada lafaz idza jaa nasrullah ya. Di situ coba dilihat ada lafaz Allah. Nah, sebelum lafaz Allah itu huruf ra. Huruf ra itu berharokat apa? Berharokat fathah, kasroh apa doma. Nah, di situ idza jaa nasrullah itu berharokat doma. Nah, dibaca bagaimana? Rullah apa rullah? Yang benar adalah rullah karena itu sudah termasuk bacaan lam tafhim. Kalau dibaca rullah itu salah. Untuk selanjutnya kita akan memasuki bacaan lam tarkib. Nah, apa pengertian tarkib itu sendiri? Pengertian tarkib itu adalah tipis. Nah, secara istilah tarkib itu mengucapkan huruf dengan cara ringan atau ditipiskan sehingga suara pengucapannya tidak sampai memenuhi mulut. Mulut tidak dimunculkan ke depan. Nah, hukum bacaan lam dalam lafzul jalalah harus dibaca tipis apabila sebelum lam jalalah tersebut didahului huruf yang berharokat kasroh. Bedanya tafhim dan tarkib itu, jika tafhim itu harus didahului fathah dan dhamma, jika tarkib itu hanya kasroh. Nah, seperti contoh di papan tulis ini, coba dilihat semuanya. Ada lafaz Bismillahirrahmanirrahim. Nah, di situ sebelum lafaz jalalah atau bacaan Allah itu ada huruf mim yang berharokat kasroh mi. Nah, itu bacanya bismillah bukan bismillah. Ini yang dinamakan lam tarkib bedanya ya. Terus yang kedua, coba dilihat di atas, ada bacaan lafaz fi sabilillah. Nah, di situ sebelum lafaz Allah atau lafzul jalalah itu ada huruf lam yang dikasroh. Untuk selanjutnya kita akan memasuki hukum bacaan ro. Nah, hukum bacaan ro ini terbagi menjadi 3 macam. Yang pertama tafhim, 2 tarbik, dan ketiga jawazul wajahain. Dalam kaitannya dengan huruf ra, pengertian tafhim adalah menjelaskan tentang 7 keadaan yang menyebabkan huruf ra dibaca tafkhim atau tebal. Hukum bacaan ra dibaca tafkhim yang pertama adalah apabila huruf ra berharokat fathah atau dhammah, baik ketika wasol atau waqaf. Seperti contoh di atas ini, coba kalian lihat semua. Di sini ada lafaz mithqala dzarrah. Ada bacanya seperti itu. Yang bacaan yang salah itu seperti ini, mithqala dzarrah. Nah, itu salah. Nah, jadi harus moncong ya, mithqala dzarrah ya. Yang kedua, apabila ra dalam keadaan mati bersukun asli dan sebelumnya didahului huruf berharokat fathah atau dhamma. Coba diperhatikan contoh di sini ada lafaz wa arsala. Di situ huruf ra-nya disukun. Nah, disukun atau mati. Sebelum huruf ra mati itu ada harokat fathah. Nah, itu membacanya wa arsala. Bukan seperti ini, wa arsala, tapi wa arsala. Yang ketiga, apabila ra mati bersukun karena dibaca waqaf dan sebelumnya didahului huruf berharokat fathah atau dhammah. Coba diperhatikan contoh di atas. Di sini ada lafaz wal qamar, itu ra-nya diwaqafkan. Jadi membacanya wal qamar, bukan wal qamar, tapi wal qamar. Yang keempat, apabila ra mati bersukun karena dibaca waqaf dan sebelumnya didahului
huruf berharokat fathah atau dhamma, kemudian di antara ro mati dan huruf yang berharokat tersebut ada huruf mati atau bersukun. Seperti contoh diperhatikan di atas, ada lafaz wal fajru, wal fajru, wal fajru. Yang salah seperti ini, wal fajr, wal fajr, itu salah. Yang kelima adalah apabila ro mati bersukun karena dibaca wakof dan sebelumnya didahului huruf berharokat fathah atau dhamma, kemudian di antara ro mati dan huruf yang berharokat itu ada huruf mat, yaitu alif atau waw. Seperti contoh, coba diperhatikan di atas ini ada lafaz wal anhar. Nah, di situ sebelum ro diwakofkan yang terakhir itu ada huruf h, haknya itu pakai hak alif ya. Jadi dibaca panjang dulu baru ro-nya diwakofkan. Bacanya seperti ini, wal anhar, bukan wal anhar. Selanjutnya yang keenam adalah apabila ro mati bersukun dan sebelumnya didahului oleh huruf yang berharokat kasroh aridi, yaitu kasroh tambahan atau tidak asli. Seperti contoh, coba diperhatikan di atas ini ada lafaz irji'i. Nah, itu bacanya irji'i bukan irji'i. Kenapa? Di situ dilihat ro sukunnya, sebelum ro sukun ada huruf kasroh tambahannya. Yang ketujuh, yang terakhir adalah apabila ro mati bersukun dalam kalimat dan sebelumnya didahului oleh huruf yang berharokat kasroh asli, kemudian setelahnya berhadapan dengan huruf yang berharokat selain kasroh. Seperti contoh diperhatikan di atas ada lafaz mirsodan. Nah, di situ coba diperhatikan ada ro sukun, sebelum ro sukun ada kasroh asli dan setelah ro sukun itu ada huruf yang berharokat selain kasroh, itu adalah harokat fathah. Nah, itu dibaca mirsodan, bukan mirsodan. Nah, tapi mirsodan. Selanjutnya adalah hukum bacaan ro tarkik. Ini yaitu sama seperti tadi, tipis tarkik itu. Nah, ini menjelaskan huruf ro yang berharokat kasroh atau jika huruf ro didahului huruf lin ya, atau jika huruf ro mati bersukun dan didahului huruf berharokat kasroh asli tidak berhadapan dengan huruf isti'la. Huruf isti'la itu terbagi menjadi 7, yaitu kha, sha, dha, wa, ta, wa, qa. Dari uraian di atas, maka hukum bacaan huruf ro dibaca tarkik adalah dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah huruf ro dibaca kasroh atau berharokat kasroh maupun kasroh. Contoh min khairin, itu dibaca tipis, bukan min khairin tapi min khairin, tipis rin. Nah, seperti itu. Yang kedua, apabila huruf ro mati atau diwakofkan pada posisi sesudah huruf lin ya mati bersukun atau huruf ya mati bersukun itu didahului oleh huruf yang berharokat fathah atau kasroh. Cara membacanya dipanjangkan sampai 6 harokat, kemudian jatuh pada ro yang diwakofkan tadi. Contoh bisa dilihat di atas ada lafaz aliman khabir ya. Di situ ada aliman khabir. Nggak boleh seperti ini, aliman khabir, itu salah. Tapi biasa aliman khabir, seperti itu ya.
Yang ketiga, apabila huruf ro mati bersukun dan huruf sebelumnya berharokat kasroh asli dan huruf sesudahnya tidak ada huruf isti'la. Contoh, coba diperhatikan di atas ada contoh mirfakon. Nah, itu membacanya tipis ro-nya, mirfakon. Nah, bukan miru tapi mirfakon. Yes. Oke, kita akan lanjutkan ke ro yang ketiga, yaitu tentang ro jawazul wajahain. Jawaz artinya sendiri itu adalah boleh, wajahain artinya dua wajah. Hukum bacaan disebut jawazul wajahain apabila ada huruf ro mati bersukun dan didahului huruf berharokat kasroh dan sesudahnya ada huruf isti'la yang 7 tadi ya. Ingat, yang berharokat kasroh. Cara membacanya itu boleh ditafkhim, ditebal atau ditarkik, boleh dua-duanya. Nah, boleh dua-duanya ya, boleh ditafkhim, boleh ditarkik. Seperti contoh, perhatikan di atas, di sini ada lafaz fakana kullu firqin. Nah, itu boleh. Yang kedua ditipiskan, ditarkik. Yang pertama kan ditafkhim, yang kedua ini adalah ditarkik, yaitu bacanya fakana kullu firqin. Nah, yang pertama firqin, yang kedua adalah firqin. Seperti itu ya. Demikian pembelajaran pada hari ini tentang materi bacaan lam tafkhim, lam tarkik, ro tafkhim, ro tarkik, dan ro jawazul wajahain. Semoga kalian semua bisa paham tentang materi yang Pak Hendro jelaskan pada hari ini. Dan untuk tugas untuk anak-anak semua, coba diperhatikan pada papan tulis di atas ini sudah saya tuliskan semuanya. Dan ini untuk tujuannya agar kalian semua agar lebih paham pada materi yang kita pelajari pada hari ini. Dan untuk mengakhiri pembelajaran hari ini, kita baca bacaan Alhamdulillah bersama-sama. 1, 2, 3. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga ilmu yang kita pelajari pada hari ini agar lebih barokah fid dunya wal akhirah. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.